Oke, teman-teman. Sorry, tadi sempat keputus dengan Dokter Ninggar. Semoga koneksi kedua ini ndak keputus ya. Oke, kita tunggu Dokter Ninggar untuk gabung. Jadi pada malam hari ini selamat datang teman-teman. Sorry, tadi saya harus keluar dulu untuk masuk lagi. Karena emang tadi sinyal nggak tahu sinyal punya saya pasti punya Dokter Ninggar ya yang kurang stabil. Selamat datang teman-teman. Malam hari ini kita akan membahas masalah penggunaan minyak kayu putih untuk pengobatan COVID. Itu sebenarnya berhasil apa enggak ya atau bagaimana ya. Nanti saya akan juga cerita. Saya akan cerita juga nanti kemarin waktu saya kena COVID apa yang saya lakukan. Apakah saya juga minum minyak kayu putih juga atau bagaimana nanti, apakah itu berhasil apa tidak dan bagaimana nanti kita akan coba kulik-kulik. Kita akan membahas minyak kayu putih pada malam hari ini dengan Dokter Ninggar. Kita akan buy data, kita akan buy dengan jurnal-jurnal yang ada. Dan sebenarnya itu tadi ya alasan yang kemarin bahwa sebenarnya saya ini sudah lama gosip ini, cuma ini saya angkat lagi karena ada beberapa teman-teman, ada beberapa netizen nge-DM saya, terus ada di WhatsApp juga. Dok, untuk minyak kayu putih dok, karena ada beberapa kemarin ada edukasi pakai minyak kayu putih itu dan sebagainya. Oke, coba kita ini ya, kita kulik lagi yang benar-benar. Kalau dulu saya ngobrolnya saya sendirian, terus sama Dokter Muslim Kasim. Pada malam hari ini kita dengan Dokter Ninggar, spesialis penyakit dalam. Semoga kondisinya bagus dan kita bisa ngobrol banyak dengan Dokter Ninggar. Jadi ini adalah live. Maaf dok, aman? Halo, malam. Halo, aman? Masih Aman bisa? ya? Enggak, udah aman. Enggak. Aman dok, aman. Oke, selamat malam dokter. Malam, Dok. Ya, gimana dok? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat. Ya, ya, siap terima vaksin nggak nih? Atau nggak dapat vaksin ya? Nggak masuk Saya kriteria kan, vaksin ya? saya pinginnya dapet ya, cuman saya tuh Ah, penyintas, Dok. Nggak tahu ya iya bisa apa sama. enggak. Oh, dokter Sama, juga ya? sama Makanya sih. itu kita bisa dapat Eh, apa enggak nih? Nggak ngerti juga. Kalau saya udah kedaftar. Dokter kedaftar nggak? Mm-mm. Dokter kedaftar nggak? Kedaftar sih, kedaftar. Kedaftar. Kedaftar tapi nggak tahu nanti di sekitar kita dapat apa enggak. Join-join Nah aja itu. bisa yang mau vaksin saya nih kalau saya nggak dapat kan gitu. Dok, hari malam hari ini kita nggak ngebahas vaksin dulu nih, kita keep dulu vaksinnya. Oke, Uh, siap. nah, Mm-mm. nanti deh deket-deketin tanggal 14 kan insya Allah kan katanya 14 mau divaksin tuh. Kita deketin itu aja dan ngebahas masalah vaksin. Dok, padahal malam ini kita pengen sebenarnya udah kayaknya ya, mau dibilang basi agak basi juga sih ya. Kalau kita ngebahas masalahnya kayak putih karena emang itu gosipnya udah lama sebenarnya. Tapi sampai ke sini jumlah pasien COVID bertambah dan mereka akhirnya balik lagi pakai minyak kayu putih itu. Sebenarnya efektif nggak sih dok kalau kita pakai minyak kayu putih itu sebenarnya untuk pengobatan COVID? Kita bisa. Hmm. Kalau untuk COVID, ya sayangnya memang belum ada bukti ilmiahnya ya dok ya. Kan Yes. ini pernah diteliti memang, tapi masih sebatas penelitian in silico. Jadi penelitian in silico itu penelitian di desain komputer gitulah istilahnya seperti itu. Jadi masih jauh untuk mencapai uji klinis. Karena kan kita kalau misalnya mau bikin suatu obat ya, obat untuk suatu penyakit kan ada tahapnya tuh. Biasanya pertama in silico, jadi mencari senyawanya ya, kira-kira senyawa apa yang memang bermanfaat. Setelah in silico biasanya diteliti di lab, itu di in vitro namanya ya. Setelah itu in vivo, di binatang dulu, baru ke manusia, uji klinis kan gitu ya. Jadi sementara ini sih belum ada bukti ilmiah. Tapi dari yang in silico itu dikatakan memang eukaliptus ya, kenapa eukaliptus itu bisa membunuh virus termasuk SARS-CoV-2. Tapi itu masih sebatas in silico aja. Gitu, Dok. Hmm. Berarti secara uji klinis belum ada ya? Sampai belum ada kan dok ya uji klinisnya? Mm-mm. Mm-mm. Karena Belum karena di ada. beberapa jurnal pun di beberapa jurnal Euro, saya kemarin dikirimin jurnal sama salah satu junior, eh, salah satu Mm. junior dokter juga bahwa di kalau nggak salah di Medical Europe itu sangat tidak disarankan tuh pemakaian minyak kayu putih, tidak disarankan minyak kayu Oke. putih dan itu karena memang
senyawanya itu kan senyawa-senyawa yang memang bukan untuk obat dalam sih. Exactly. Uh, 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 Ya, itu gimana dok? Menurut dokter? ya, ya. Jadi memang desain minyak kayu putih ini kan untuk obat luar ya, Dok ya. Hmm. Ya, yang disayangkan itu kalau sampai diminum ya. Kalau sampai diminum. Sebenarnya kalau dia cuman untuk pembauan, misalnya kayak untuk melegakan pernafasan, seperti itu sih menurut saya nggak masalah. Karena kemarin saya juga sempat live sama dokter Muslim kan juga bilang ya, untuk melatih anosmia, jadi anosmia yang untuk melatih pembauan, smell training, salah satunya bisa pakai minyak kayu putih. Asalkan dihirup kan ya, jadi kita berlatih untuk membau. Jadi bukan untuk diminum ya. Karena sudah ada laporannya, ada di jurnal juga keracunan minyak kayu putih itu ada. Jadi tidak, kalau di situ di jurnalnya itu dia tidak sengaja minum. Di situ dikatakan dosisnya 30 mili aja itu sudah bisa menyebabkan keracunan pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak lebih sedikit. Makanya harus hati-hati dan itu keracunannya nggak main-main. Jadi bisa sampai kejang ya, bisa sampai maksudnya sampai penurunan kesadaran, sampai kejang, lalu juga bisa sampai mual, muntah, ya sampai sampai itu sudah ada laporan jurnalnya yang seperti itu. Makanya yang harus dihati-hatikan ini kan kalau minum ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya seperti orang mau taruh di apa biasanya di masker ya, di masker terus di kayak semacam essential oil itu sih nggak masalah karena kan memang dia tidak digunakan untuk obat dalam seperti yang Dokter Alfian bilang tadi. Jadi dia tidak boleh diminum. Tapi kalau hanya untuk seperti fungsinya seperti essential oil atau dioleskan untuk memberikan apa namanya memberikan suatu kesan lebih hangat atau untuk istilah apa ya namanya dekongestan ya itu boleh 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 aja sih gitu Hmm. dok. Jadi memang di banyak jurnal, Mm-mm. banyak jurnal jangan masalah gitu dok. Saya setuju banget tuh. Banyak sekali jurnal mau di Eropa atau di Asia itu juga sama. Mm-mm. Pemakaian minyak kayu putih, uang di botolnya aja, di botolnya botol minyak kayu putih juga udah jelas tuh di situ. Ya. Obat luar, obat luar. Mm-mm. Nah Ya. itu yang kenapa. Tapi jujur dok, saya dulu juga gini. Mm-mm. Ketika saya jujur ya, ketika saya jadi kena COVID dulu waktu COVID kayak gitu, otak saya buntu dok. Mm-mm. Jadi saya nggak bisa berpikir apa-apa. Apa yang orang bilang, saya apa yang orang bilang gue Dilakuin. lakuin gitu. Gue lakuin. Oke. Padahal sebelum saya kena kalau nggak salah ya, saya live juga sama dokter Muslim Mm-mm. untuk masalah penyakit putih itu udah oke, Mm. udah kita udah bahas habis. Ternyata ternyata waktu itu saya minum itu jujur 4 hari saya minum itu Oke. pakai 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 air ya Mm. pakai air itu nggak efek sama sekali ya, cuma lega aja, memang lega di sininya, tapi bukan berarti saya sembuh. Karena apa teman-teman, jadi ada beberapa teman-teman yang aku merasa sehat, merasa enak dan sebagainya, karena memang mungkin ada efek dari minnya kayu putihnya itu tadi, yang buat seger, yang buat ngeplong inilah, ngeplong pernapasan Mm-mm. itu. Tapi saya swab dok, saya swab hasilnya adalah positif, Mm. masih positif. Jadi orang mama saya juga sama, positif juga selama 4 hari itu. Jadi saya rasa sih nggak ada ini ya, nggak ada efeknya, nggak ada efeknya gitu loh untuk masalah penyakit putih loh ya. Jadi dan di jurnal pun juga habis tuh, nggak udah di, tapi Mm-mm. eh, entah kenapa banyak edukasi yang masih mengajar itu dok, gitu loh. Itu kira-kira kenapa ya dok ya? Mm-mm. Apa mereka karena tidak tahu atau bagaimana sih? Karena memang banyak banget itu. Karena kalau sampai sekarang saya masih dong pakai minyak kayu putih, taruh masker. Itu hanya satu. Mm-mm. Saya hanya pengen, saya tahu oke, saya masih belum nggak anosmia, saya masih normal penghidup saya. Gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ya, kalau untuk ini, kalau di taruh masker loh ya, itu hanya pengen itu aja. Ya Bukan ya. untuk ngebunuh, bukan untuk ngebunuh ini ya, bukan untuk ngebunuh virusnya. Karena saya tahu Mm-mm. minyak kayu putih, menurut saya ini dok, minyak kayu putih nggak bisa membunuh virus COVID itu. Kalau menurut lu gimana? Ya, memang belum terbukti ya dok ya. Kalau dari in silico, dari komputer itu bisa-bisa aja karena itu kan kondisinya juga
maksudnya tidak bisa mencerminkan kondisi benar-benar di tubuh manusia. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa kalau dari penelitian yang benar-benar dari komputer aja gitu ya. Lagian kalau kita mau mikir logis aja ya, sederhananya, virus COVID ini kan paling banyak dia adanya di dalam paru-paru ya, maksudnya di saluran pernafasan bawah. Kalau yang di nasofaring sama orofaring ini kan hanya sedikit sebenarnya. Jadi meskipun pun sebenarnya misalnya kita minum itu ada yang mati, tapi yang di paru-paru kan tetap ada. Ya logikanya Yes. begitu aja ya. Jadi kita nggak bisa memukul rata kita dengan minum terus pasti sembuh karena dari lokasinya aja sudah nggak logis gitu loh. Kecuali itu nanti dimasukkan lewat alat yang kayak bronkoskopi atau Hmm. apa gitu ya dok, itu lebih masuk akal. Tapi kalau diminum kan masuknya ke saluran cerna ya, bukan masuk ke saluran pernafasan kita. Kalau cuman yang di nasofaring sama orofaring, kalaupun memang swabnya negatif, tapi yang di dalam paru-paru kan masih ada. Itu jangan lupa, Yes. padahal justru virus yang paling banyak itu yang di paru-paru. Jadi yang di nasofaring sama orofaring itu dikatakan kita bisa menemukan hanya 60%. Justru yang 90% itu adanya di saluran nafas bawah gitu dok. Mungkin itu logisnya secara sederhana sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mau membau mau apa itu nggak masalah. Saya juga pernah juga bilang saya nggak melarang kalau yang penting penggunaannya sesuai dengan instruksinya gitu loh. Kalau ini memang obat luar ya jangan diminum. Kalau nggak salah tuh sekarang juga ada permen dok, permen eukaliptus. Itu ada yang pernah nanya sama saya. Saya juga nggak ngelarang. Kalau permen kan memang untuk dimakan. Jadi nggak Hmm. masalah gitu loh. Nah, Hmm. jadi kalau Hmm. memang tapi juga jangan over berharap ya kalau dengan makan itu pasti akan sembuh misalnya seperti itu. Itu juga nggak boleh karena memang belum dipastikan apakah dia memang benar-benar obat untuk COVID. Sebenarnya COVID ini kan 8 apa-apa juga kalau kita cuman booster sistem imun kita aja itu sebenarnya udah cukup gitu loh. Sinyalnya putus-putus, Dok. Oke, teman-teman. Mohon maaf ya. Dokter Linggar putus-putus. Sorry banget tadi putus-putus ya. Jadi oke, sambil nunggu Dokter Linggar lanjut lagi. Jadi mungkin saya ngerangkum sedikit ya dari Dokter Linggar tadi bahwa memang yang dihirup atau yang buat essential oil itu boleh-boleh aja sih, tapi kalau sudah disampai ke minum atau dan sebagainya, tadi resikonya banyak banget. Dalam arti, lu mau ngambil resiko yang mana nih? Mau ngambil resiko yang eh, efek jangka panjangnya? Karena tadi ya efek dari ini bisa sampai ke otak juga kan? Efek dari minyak kayu putih tadi kan? Jadi teman-teman, saran saya, karena saya juga udah buktiin, saya udah buktiin bahwa pemakaian minyak kayu putih, pemakaian minyak kayu putih selama 4 hari saya swab dan akhirnya nonsen negatif. Jadi waktu saya kemarin kena gitu ya, bulan yang lalu. Dok, aduh, sorry, Aduh, sinyal hujan tadi sana. enggak sih. Sinyalnya baik-baik aja. Nggak Iya, apa-apa dok, muter-muter nanti. tadi. Oke, oke. Tadi sama. Eh, Dok, kalau ini dok, tadi kan kalau diminum sama dihirup nih ya, kalau diminum surah, kita Mm, nggak setuju lah kalau diminum dan sebagainya. Kalau ini dok, mm, ada tuh biasanya sekarang tuh buat saya lucu, adalah mm. kalung kayu putih. Nah, itu saya juga kaget gitu loh melihat kalung kayak gitu. Terus itu bisa membunuh dengan radiasi berapa meter dari jaraknya, terus bisa membunuh virus secara logika aja deh gitu loh. Secara logika aja gitu loh. Buat saya nggak masuk akal. Kalau istri sama katanya juga sih yang putih. Ada dan ada sekarang juga. Kalau dulu kalau nggak salah kementerian pakai yang namanya kalung gitu ya. Kalau yang sekarang itu saya lihat kemarin ada beberapa teman itu pakai yang kayak kertas gitu dong di sini.
kayak kertas plastik gitu, Iya, kayak katanya patch. kayak putih dan itu bisa Patch ya. kayak patch gitu. Menurut dokter gimana? Itu sih kayak putih juga Ya katanya. sama ya, Dok. Iya, ya sama juga ya. Sebenarnya itu kan sebenarnya mungkin niatnya itu seperti ya benar. Jadi seperti aerosol ya. Jadi dia kayak bikin bikin radiasi berapa berapa jaraknya berapa di sekitarnya sebagai disinfektan mungkin maksudnya ya. Tapi ya sama ya, itu kayaknya juga belum ada penelitiannya. Jadi intinya Hmm. untuk minyak kayu putih ini kita masih masih semua masih dugaan aja karena memang ada penelitian awal yang menyatakan seperti itu. Tapi apakah pasti dia bisa menyembuhkan, dia bisa menjadi disinfektan, kita juga nggak tahu ya. Sementara selama belum ada penelitian pada manusia, kita nggak bisa menyimpulkan juga. Karena kalau misalnya kita hanya mendengarkan testimoni orang, itu yang kita khawatirkan kan bias ya dok. Bias di sini tuh artinya Hmm. orang itu misalnya seperti kayak dokter Alfian tadi, misalnya kebetulan ada orang juga yang bergejala sama, terus sembuh setelah minum minyak kayu putih, dia akan berpikir kalau dia sembuh karena minyak kayu putih itu. Padahal kalau di penelitian manusia itu kita kan banyak hal yang dipertimbangkan ya, misalnya gejalanya. Nah, misalnya kalau orangnya orangnya tanpa gejala atau gejala ringan, itu logikanya itu tanpa obat apapun dia bisa sembuh kalau daya tahan tubuhnya bagus. Jadi nggak bisa testimoni itu kita jadikan ukuran seperti itu. Dan takutnya nanti kalau misalnya orang ini kebetulan dia minum segini nggak apa-apa, tapi ternyata orang lain yang ngikut dengan testimoninya dia, ternyata orang ini keracunan. Nah, seperti itu ya bahayanya tuh kayak gitu karena kita belum tahu dosis tepatnya berapa ya kan, terus efek samping yang terjadi apa, dosis yang paling bisa ditolerir itu berapa, kita belum tahu karena belum pernah dipakai di manusia. Gitu dong. Ya, betul banget. Jadi testimoni-testimoni yang sebenarnya tadi yang OTG, mau dibiarin aja juga sembuh gitu loh. Kalau OTG Iya. kan imunnya dia bukan Mm-mm. karena minyak kayu putihnya yang bikin dia sembuh. Jadi testimoni dok, bener banget. Daripada, jadi Mm-mm. teman-teman tadi ada yang komen juga dok, sempat dia debat sama tantenya dan bagaimana. Gue ini simpel aja. Selama belum ada bukti uji klinisnya, ya ngapain dilakuin? Gitu loh, Mm-mm. ngapain juga dilakuin tadi. eh, Takut juga ada bisa tadi efeknya banyak banget kan gitu ya, efeknya banyak banget tuh, bisa keracunan dan sebagainya gitu kan. Ya daripada Mm-mm. daripada kita ngelakuin hal yang belum tahu kebenarannya, belum tahu ini, ya ngapain dilakuin gitu loh. Urus sinyalnya muter-muter lagi nih dokter Singgar nih. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Ini kenapa dokter Ninggar ini puter-puter lagi nih sinyalnya. Oke, jadi eh itu dia. Ya dan sekali lagi daripada kita apa namanya, daripada kita ngelakuin hal yang memang belum ada uji klinisnya dan hal yang memang buat saya melakukan sini. Sorry, saya kemarin melakukan hal sesuatu yang buat saya hal yang bodoh ya. Waktu kemarin itu ketika saya minum minyak kayu putih kan memang ketika saya sakit saya udah blank banget, saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Dan dalam berapa apa ya, dalam berapa ini ya, berapa lama dari bulan Februari, dalam bulan Februari saya benar-benar ini posisinya adalah uh, edukasi, tapi ternyata kok iya kena juga, itu yang bisa bikin saya stres juga ya. Oke, kalau nggak ada problem bisa. Oke, saya coba sambil nunggu dokter Ninggar ikutan, bentar. Oke, dokter Ninggar udah gabung lagi nih. Oke, kita coba ini ya, teman-teman jawab beberapa pertanyaan untuk masalah minyak putih ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah vaksin dan sebagainya nanti next kita akan bahas lagi. Dok, sinyalnya dok gimana? Entahlah ini, padahal nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa Nah, ya. tetap lanjut ya lalu. Oke, Mm-mm. dok, kita coba bahas-bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman nih dok ya. Ini Ya, ya. kita coba kita batasin untuk masalah minyak putih ya. Ini banyak banget yang masalah vaksin dan sebagainya. Nanti next kita akan bahas masalah vaksin. Kita juga bahas vaksin dok ya. Apa aja yang kemarin dari, oh ya, next kita akan bahas vaksin dok. Kalau bisa, Oke, karena aja ini saya hanya apa boleh. acuan dari PABDI. Ya itu yang banyak sekali, jadi kita perlu banyak sosialisasi tuh yang dari PABDI itu dok, acuan dari PABDI. uh Muter lagi kita tinggal nih. Jadi teman-teman
Untuk tanya terlalu dibatasi dengan masalah minyak kayu putih. Untuk masalah vaksin kita akan bahas dan insya Allah dalam waktu dekat tentang siapa aja yang boleh kena yang boleh dikasih vaksin dan siapa yang tidak boleh ya sesuai sesuai anjuran dari PAPDI. Oke, saya coba nge-scroll dulu untuk yang minyak kayu putih. Semoga Dr. Lingkar habis ini bisa gabung ya. Let's gabung, semoga. Oke, kita jawab pertanyaan beberapa ya. Oke, alhamdulillah saya real sembuh sama kayu putih dok. Nah itu tadi mungkin dari Anda pas sembuhnya waktu imunnya memang lagi bagus, tuh ya. Oke, fakta atau mitos dok sebenarnya minyak kayu putih bisa menekan COVID sekarang laku di pasar walaupun harganya mahal. Mitos. Buat saya adalah buat saya jujur mitos dan banyak jurnal yang mengatakan bahwa itu adalah mitos. Oke. Sebentar. Oke, alhamdulillah tadi nggak bisa gabung lagi. Bentar. Muncul lagi dok. Kenapa ini ya? Kenapa malah sering kayak gini? Oke dok, kita aja beberapa tanya dok ya. Oke, sebentar dok. Apakah boleh minyak kayu putih ditaruh di masker, dihirup berulang-ulang, bahkan digunakan setiap hari? Apakah berbahaya? Ya kayak buat inhaler gitu dok. Gimana dok? Nggak apa-apa ya, kan kita hanya menghirup ininya aja kan, baunya aja itu nggak Dokter ini masalah. enggak? Halo? Halo? Dengar dok? Hmm. Dengar dok? Putus-putus dok. Halo? Putus-putus. Hah? Putus-putus. Putus-putus? Ah. Sekarang udah lumayan. Tapi gambar sama suaranya delay. Oh gitu. Hmm. Masih? Masih delay sih, cuma suaranya jelas. Nggak apa-apa deh. Mm-mm. Ah. Yang kalau kalau dibau nggak apa-apa ya dok ya, karena itu kan Hmm. kita hanya essence apa itunya essence-nya aja ya, jadi nggak masalah Hmm. sih. Mm-mm. Hmm. Jadi kalau buat bawa-bawaan sih fine-fine saja. Mm-mm. Oke, kemarin ini dok ada lagi. Kemarin teman saya bilang katanya minum minyak kayu putih 1 sendok teh 2 kali 1. Apakah benar? Benar apa nggak dok? Kira-kira dok? Ya pokoknya intinya ini belum ada ini ya belum ada penelitiannya kalau dia ini pasti aman dan efektif digunakan pada manusia. Udah itu intinya. Kalau misalnya untuk diminum ya, ini kita bicara untuk diminum Iya. karena kan minyak kayu putih itu kan dari botolnya aja udah jelas di situ mesti tulisannya hanya untuk obat luar gitu kan. Ya, jadi kalau intinya kita menggunakan itu sesuai dengan peruntukannya itu baru benar. Kalau kita gunakan Hmm. tidak sesuai dengan peruntukannya, ya nanti kalau ada efek samping atau ada bahayanya, ya itu bisa terjadi gitu loh. Hmm. Intinya sih gitu. Mm-mm. Ini lagi dok, dari Arkira, kos F5. Kita dari kecil kalau sakit perut dikasih 2-3 tetes di minuman, nggak ada tuh sampai mabok. Minyak kayu putihnya yang asli ya, dari Pulau Buru dong. Dari Pulau Buru dong dok, bukan yang pabrikan. Nah, Gimana dok? kalau Nah, kalau itu nggak tahu lagi ya, karena ini kan kita bicara yang umum dipakai orang-orang ya. Kalau memang itu murni, herbal murni, memang tanaman asli ya mungkin aja itu memang nggak apa-apa. Karena kalau yang pabrikan itu kan sudah jelas dia dibikin sesuai tujuannya untuk obat luar. Ya, itu yang harus diperhatikan gitu loh. Tapi kalau itu alami, mau itu daun-daunan atau apa, mungkin aja sih dia aman Bisa punya. saja. Bisa saja ya, nggak tahu juga. Dari Weningning 03, untuk minyak kayu putih berarti nggak seharusnya diminum ya dok? Yes, sekedar sebagai tes pengharum saja ya dok. Bener dok ya? Mm-mm. Hanya Ya. untuk kalau saya jujur aja saya pakai hanya oke, saya masih bagus, saya nggak harus minyak itu aja sih. Mm-mm. Kalau saya pakainya ya itu aja. Ya. Oke, Mm-mm. dok, jadi tidak Selama boleh masih bisa membau berarti aman ya dok gitu ya. itu itu intinya. Dari Rostiani 27, dok, jadi tidak boleh mengkonsumsi minyak kayu putih ya? Gimana dok?
Jadi kalau misalnya memang Anda itu benar-benar percaya ya sama minyak kayu putih itu, sekarang tuh kalau nggak salah ya itu ada dalam bentuk permen. Isinya sama eukaliptus. Kalau itu nggak apa-apa gitu loh, karena memang permen itu kan yang didesain untuk dimakan. Kalau kita mau ngambil zatnya aja, eukaliptus kan sama-sama eukaliptus. Sebenarnya nggak Mm-mm. masalah. Kalau mau ya cari permennya, ada permennya. Jadi kalau Ya, memang mau pakai yang itu, jangan minyak yang seharusnya dipakai di luar diminum. Intinya itu penggunaannya salah. Tapi mungkin eukaliptusnya misalnya bermanfaat ya, kita nggak tahu ya. Kalau misalnya Anda tetap percaya dengan itu, paling nggak carilah yang dalam bentuk memang boleh diminum atau dimakan gitu loh. dan tadi setuju dok dalam arti untuk desain permen tadi ya, tapi belum ada yang namanya penelitian bahwa minyak kayu putih bisa membunuh virus COVID. Itu belum ada. Jadi di ini dok ya, mungkin Ya, belum sekali ada. lagi belum ada penelitian atau hasil uji klinis bahwa minyak kayu putih bisa membunuh virus COVID yang ada dalam tubuh kita. Oke. Okay. Iya, oke. Ini dari Mariana.Andriani. Iya, daun atau benang kayu putih yang aman. Oke. Bentar, dok. Kalau untuk di badan, terutama di dada, nggak apa-apa ya dok ya. Aman dok ya kalau Nggak dibawa keluar apa-apa. ya. Mm-mm. Oke. Dok, ini juga dok. Dihirup terus-terusan apa juga aman dok? Kira-kira dok, dari Guru Mujo. Selama ini nggak masalah ya, toh juga kita kalau Mm. misalnya pakai buat obat luar pun kan pasti kita menghirup baunya ya selama ini. Mm-mm. Ya nggak masalah ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, dari Gerardus FK. Anak FK kayak ini. Gak apa-apa dok, yang masih ngeyel mau minum kasih aja dok, siapa tahu beneran sembuh. Ya siapa tahu, kita nggak tahu juga. Oke, Melisa underscore ngantung dok. Sebenarnya saya setuju kalau minyak kayu putih tidak untuk diminum. Tapi saya kesel banyak banget di luaran yang posting bahwa ada yang lebih baik dengan diminum itu. Bagaimana ya dok dari segi kesehatan? Oke, tadi udah dijelaskan sama dokter Lingkar ya. Kita udah bahas berdua tadi Mm-mm. untuk masalah itu tadi. Nanti kalau ini bisa lihat di ini ya, di JTV aja. Dok, Mm-mm. SOP Subarasi kok dibilang bisa mengobati COVID, tapi izinnya boom untuk makanan. Penelitian gimana? Itu nanti kita bahas dok ya. Itu lagi rame ke Subarasi itu dok. Iya, Itu yang sempat di... kemarin itu ya, yang dibilang obat autoimun juga itu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Mungkin itu juga itu informasi nggak informasi tahu ya. ini Itu juga nanti kali kita ya bahas dok lebih ya. lanjut ya. Oke teman-teman, kita batasin kok yang pertanyaan tentang minyak kayu putih ya. Jadi ini dok, dok, saya gimana dok? Putus-putus dok? Ya, maksudnya Gimana mau dok? ngasih informasi juga nih ke teman-teman. Sampai sekarang itu suplemen yang memang terbukti bagus untuk COVID, obat untuk COVID itu belum ada Mm-mm. apapun ya. Jadi mau itu vitamin kek, mau itu apapun yang Anda minum, entah madu, entah apa ya. Halo, Iya, ya dok. Lanjut. dengar nggak dok? Dengar, 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 dengar dok. Oh, sinyalnya data lingkar kayaknya ini ya. Delay terus dari tadi. Nih, alhamdulillah ada yang komen nih dari Dokter Muslim Kasim. Selamat malam senior. Beliau adalah spesialis TT, telinga hidung tenggorok dan kepala leher. Kemarin kita pernah diskusi ini. Jangan dari dokter, sorry, dari dokter Muslim dari mana komennya? Oke, dari dokter Muslim. Jangan diminum minyak kayu putih karena itu berluar, apalagi kalau diminum sama botolnya. Mungkin dengan botolnya kalian bisa sembuh kali ya, dokter Muslim. Jadi kita sempat pernah bahas masalah ini sebenarnya waktu dulu sebelum saya kena dan beberapa itu saya kena dan akhirnya saya melakukan hal yang ya yang tadi itulah. Dokter Muslim Kasim, terima kasih banyak dok. Kita join lagi ya kapan-kapan membahas membahas kopi-kopi lah. Oke, sorry, kita nunggu dokter Ninggar join lagi. Dok, yang boleh diminum jadi apa buat membunuh COVID selain vitamin C? Perbaiki sistem imun tubuh Anda. Just it. Kalau saya pergi kemana dengan minum vitamin C, minum makan yang banyak, udah bikin Anda senang. Oke, tapi jangan melakukan hal-hal yang memang itu belum ada penelitian lebih lanjutnya ya, dalam arti kayak tadi minyak kayu putih dan sebagainya tadi.
Oke dok, jadi prinsip penanganan COVID untuk yang gejala ringan isoman di rumah apa saja seperti yang dokter sarankan? Kalau saran adalah satu, makan yang teratur, multivitamin, dan olahraga. Apa kalau nggak ada gejala loh ya, nggak ada gejala isoman di rumah. Just itu aja. Insya Allah dengan kayak gitu imun Anda bahkan terbentuk bagus dan bisa segera negatif. Saya belum nunggu dokter meninggal ya, kok belum gabung-gabung beliau ini. Oke, minyak kayu putih penciuman bisa yang long COVID, maksudnya gimana ya? Oke, saya menghirup dari Irma underscore underscore smooth 18. Saya menghirup karena anosmia lumayan membantu. Itu bisa jadi pertimbangan kan dok? Bisa. Jadi itu hanya melegakan ini ya, mengencerkan uh, sekret yang ada di hidung. Tapi bukan untuk sekali lagi tidak ada jurnal, tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa minyak kayu putih itu bisa membunuh COVID. Itu belum ada sampai sekarang. Jadi teman-teman bagi yang ngasih testi bahwa saya sembuh dengan COVID dan sebagainya, mungkin itu ketika Anda memang imunnya lagi bagus. Jadi bukan karena minyak kayu putihnya ya. Saya telah minyak kayu putih kemarin dok, tak tempel terus sampai kulit hidung kering dan sempat luka. Bukan, karena memang posisinya dalam minyak kayu putih itu bisa bikin kering gara-gara kalau kita terus-terusan gitu. Oke, tim proyekku. Pada saat saya terpapar tiap hari saya hirup minyak kayu putih secara terus-menerus karena hidung ya tidak bisa membawa rasa. Dan tiap minum teh hangat saya campur dengan minyak kayu putih 3 tetes. Oke, itu kira-kira Anda OTG apa ada gejala ya? Kalau emang tentunya kalau OTG dia sembuh karena memang sistem imunnya lebih bagus. Kalau terus untuk dihirup-hirup memang biasanya ada gejala COVID yang kayak pilek ya, flu syndrome. Nah itu bisa ngebantu ngecerin sekret yang ada di hidung, jadi pernafasan lebih enak gitu. Bisa berterapi interpenciuman aja dok. Yes. Kalau tentang alkali water, oke, nanti untuk alkali water dan sebagainya kita untuk kali ini kita ngebahas masalah ini dulu ya, minyak putih aja. Oke, dokter Muslim Kasim, cuma WK saja. Komen saya kok nggak dibaca ya dok? Komen yang mana ya? Oke, dokter Inga udah ketemu lagi nih. Dok, mana ya sih? Baca bagus, semangat, dan nanti senang ya dok. Yes, kalau buat saya, dok. Ada apa Kenapa ini? ya, Dok? Ya nggak tahu dok, juga bingung. Oke, kita baca-baca lagi dok. Berarti nggak boleh dok pakai minyak kayu putih, nggak boleh dok minyak kayu putih. Boleh aja pakai minyak kayu putih, itu bukan untuk diminum, ya dok ya. Jadi ya intinya itu boleh pakai di untuk ngetes hidup membawanya atau mengajarkan sekali, tapi sekali lagi jangan diminum. Udah itu aja ada. Mungkin ini dok, Dari, aku mau nambahin juga. Tadi mungkin kepotong ya. yes. Jadi mungkin biar teman-teman jelas juga. Jadi sampai sekarang itu belum ada satu obat pun yang terbukti efektif untuk COVID. Ya, Hmm. mau itu suplemen, mau itu apapun lah, apapun belum ada. Logikanya begini, kalau memang obat itu sudah ada, pasti seluruh dunia akan rebutan. Gitu aja. Kalau seandainya minyak kayu putih ini memang obat untuk COVID, seharusnya seluruh dunia akan berebut beli. Nyatanya enggak kan? Ya, udah gitu aja ya. Jadi jangan panik buying. Saya sering ngomong ya, Dokter Alfian, karena orang-orang ini mungkin saking takutnya, jadi mereka itu beli segala suplemen gitu loh. Semua suplemen vitamin semua dibeli. Mulai vitamin B, C, D, terus ada yang vitamin zinc juga ya. Terus habis itu minyak kayu putih juga diminum, terus dia beli macam-macam suplemen. Ya, cuman di sini mau saya tekankan, kalau saya ditanya, saya selalu bilang gini, mending kamu makan. Dengan makan 4 sehat 5 sempurna, itu kamu dapat vitamin yang jauh lebih lengkap. Karena kita nggak cuma butuh vitamin C, D, E, B, itu aja enggak. Karena vitamin itu ada dari A sampai K. Kita butuh semua, gitu loh. Yes. Jadi kalau kita Benar. cuma minum suplemen aja, itu juga tidak akan memberikan, istilahnya tidak akan memberikan gizi yang seimbang. Lebih baik kita fokus makan 4 sehat 5 sempurna. Apalagi kita bicara ini gejala yang ringan ataupun tidak bergejala ya dok ya. Sebenarnya kita cukup booster imun dengan itu. Jadi dengan makan makanan bergizi, lalu dengan kita tidak boleh stres, misalnya kita isolasi ya kita lakukan kegiatan yang kita suka gitu loh. Anggap aja kita memang dikasih istirahat gitu ya. Kalau saya dulu mikirnya seperti itu. Ya, terus sama jangan
asal minum obat apapun gitu ya, konsultasi dulu karena pengalaman nih dok ya, sembuh dari COVID oke, tapi setelah sembuh dari COVID banyak datang ke saya apa? Lambungnya yang kena, gastritis, itu pertama. Itu banyak banget. Terus yang kedua, ginjalnya juga, Dok. Jadi ada akut kidney injury ya, jadi harus hati-hati. Jangan asal membeli atau jangan asal minum obat tanpa konsultasi, ya. Gitu. Jadi pesan saya sampai sekarang belum ada obat yang terbukti efektif. Jadi kalau kalian terkena COVID, terutama yang gejala ringan atau tidak bergejala, yang penting jangan panik dulu. Udah istirahat, makan-makan bergizi ya, apapun, jangan stres. Udah 3 itu kuncinya. Udah itu aja, suplemen boleh, tapi jangan semua-semua tuh langsung, anggapannya tuh gini dok, kalau saya nggak minum ini, nanti saya nggak sembuh. Itu no ya. Tidak ya. Jadi suplemen segala itu belum ada yang terbukti efektif. Kalian juga harus menyayangi diri kalian sendiri. Kalau kadang itu saya sedih dok kalau ada yang konsultasi sama saya, motoin obatnya gitu ya. Jumlah obatnya itu jauh lebih banyak dari pasien-pasien saya yang punya penyakit diabetes, punya penyakit hipertensi, itu padahal biasanya udah satu renteng gitu kan ya. Ini lebih banyak lagi gitu loh. Padahal ini hanya untuk gejala kadang-kadang itu sangat ringan gitu loh, sangat ringan. Dan ini yang harus dipahami, COVID ini dalam rentang yang 85% yang tidak bergejala sampai gejala ringan bisa sembuh, asalkan kita cukup itu 3 itu tadi aja. Jadi suplemen vitamin itu juga belum terbukti efektif mencegah. Ya, karena setuju dok dengan Dr. Ninggar. Saya malah sekarang sudah campaign saya, edukasi saya bukan lagi 3M lagi. Bukan, bukan lagi 3M dok, 4M. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang keempat tuh, makan sing banyak. Udah. Ya, Dengan makan yang banyak, 4 sehat 5 sempurna, semua yang ada vitamin yang ada di lauk pauk, di sayuran ada semua buat musik gitu loh. Ya, karena itu udah terjadi sama saya juga dok. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena terjadi sama saya. Ketika saya pertama kena panik baik udah obat-obat antivirus semua habis. Mungkin dokter kalau dulu saya fotoin obat-obat saya dok, gila nih dokter kenapa bisa minum obat kayak banyaknya? Karena yang posisi itu saya edukasi segitu lamanya dan kena waktu di akhir-akhir kemarin, Desember kemarin dok. Jadi teman-teman nggak, jadi apa ya, bahagialah, imun tergede buat saya. Jangan stres, bahagia itu udah jadi imun paling banyak tuh. Dok, ini tadi dok, mungkin ini bisa dijawab dok ya. Dok, saya terkonfirmasi COVID-19 sudah hari ke-7, demam, lemas, dan diarenya betah banget dok. Gimana sarannya ya dok? Sudah hari ke-7 ya mestinya kalau memang tidak membaik, mendingan kontrol ke dokter ya, Dr. Alfian ya. Karena kalau iya, jadi mungkin apakah perlu obat tambahan untuk simptomatiknya kan, anti diarenya dan lain-lain itu harus. Kadang-kadang jangan lupa ya, saya juga sering ketemu itu justru gejala-gejala ini tuh akibat efek samping obat. Jadi pernah juga ada orang yang gejala ringan itu diberi obat banyak juga ya. Banyak juga orang yang nggak kuat dengan antivirus dok, ya. Terus setelah itu dia diarenya justru setelah minum obat itu. Setelah di stop, justru diarenya stop. Ya, jadi memang kita sekarang ini kan untuk obat pasti memang belum ada, tapi kita punya pedoman ya. Pedoman itu artinya sudah dibicarakan oleh para ahli gitu loh. Tapi pedoman itu bukan berarti memang pasti ini, itu sangat individual. Jadi tata laksana atau terapi pengobatan itu sangat individual tergantung orang masing-masing. Jadi kalau orang yang nggak kuat dengan efek samping suatu obat, ya jangan dipaksa, misalnya seperti itu ya. Karena memang sampai sekarang sih belum ada yang terbukti efektif benar-benar untuk mengobati. Lebih baik yang tadi saya bilang sama Dr. Alfian itu, 4M itu. Udah itu yang kunci utama. Betul, itu betul banget. Gitu ya. Ya, mungkin itu tadi ya, kita takutkan juga diarenya terlalu banyak dan tahunya dehidrasi juga tuh. Takutnya juga tambah lemes, nanti malah imunnya tambah turun. Lebih baik, benar sekali, lebih baik Anda bisa mungkin ke puskesmas terdekat kali ya, kalau memang ini memang butuh bantuan. Oke dok, waktunya udah mau hampir habis. Dok tentang minyak kayu putih dok. Soalnya teman-teman ada beberapa yang belum saya jawab karena tadi saya bilang di awal bahwa kita batasi dulu tentang minyak kayu putih, karena kalau kita bahas semuanya
Belambiar kemana-mana nih. Mm-mm. Oke, mungkin next bahas lain lagi Dok, ya masih dok siapa ya. dok tentang minyak kayu putih dok? Uh, Oke, ya, ya, dengar ya dok ya, jelas ya. ya oke. Mm-mm. Ya, kalau closing statement tetap sama ya. Jadi minyak kayu putih untuk sementara ini belum terbukti efektif untuk pasien COVID. Jadi boleh kalau mau digunakan sebagai kayak essence ya, essential oil atau essence, tapi uh, sebaiknya tidak diminum karena itu kan pengobatan atau obat yang harus digunakan untuk pengobatan luar ya. Jadi harus harus hati-hati menerima informasi ya. Dan yang berikutnya jangan percaya testimoni. Artinya begini, testimoni itu sangat subjektif ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi kalian juga harus kritis ya. Jadi yang penting yang kalian harus ingat itu COVID bisa sembuh pada 85% orang terutama yang bergejala ringan dan tidak bergejala. Jadi tidak perlu pakai obat apa-apa. Ya, cukup isolasi, yang jelas isolasi yang pasti ya dok ya, untuk mencegah penularan. Yang lainnya yang 4M tadi yang dokter Alfian bilang, udah cukup itu aja. Jadi nggak usah melakukan hal yang justru bisa membahayakan gitu loh. Selama belum ada bukti nggak usah. Itu aja sih Yes, closing statement dari saya. yes, setuju dok. Setuju banget. Jadi ya idem lah. Kalau konsisten saya idem tadi yang dibilang dokter Linggar. Ya sudah dokter Linggar itu. Ya itulah yang penting buat saya adalah bahagia adalah imun terbesar buat kita semuanya. Jadi teman-teman bagi yang sekarang lagi sakit semoga lekas sembuh. Yang positif segera negatif. Ayo kita bahagia, saling support, itu yang pasti sih dok. Dok, terima kasih banyak atas obrolan kita malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Mohon maaf banget ada beberapa yang belum bisa kejawab dok ya. Karena tadi kita emang ngebatasi untuk ini. Dok, next waktu dekat ya dok kita membahas masalah vaksin nih. Karena emang bentar lagi nih Oke. vaksin mau segera dirilis. BPOM juga segera rilis dan PABDI sudah mengeluarkan ini ya. PABDI sudah mengeluarkan mana yang boleh rekomendasinya, mana yang boleh, mana yang tidak, karena memang semua adalah acuannya di PABDI. Itu Ya. kan organisasinya dokter nih ya PABDI ya. Jadi yuk Oke. besok kita dalam waktu dekat ini teman-teman, next kita akan bahas masalah vaksin dan PABDI. PABDI itu organisasi penyakit dalam Indonesia. Oke, dok, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Juga sama, Oke. sehat-sehat selalu juga. Insya Allah nanti kita akan ini ya, keluar dulu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan membahas masalah vaksin yang akan dirilis oleh pemerintah, yang akan diberikan dan dirilis oleh pemerintah karena BPOM sudah ada ancang-ancang dan PABDI sudah mengeluarkan ini ya, PABDI sudah mengeluarkan rekomendasinya. Oke, PABDI sudah mengeluarkan rekomendasinya siapa saja yang boleh dan siapa yang tidak mendapatkan vaksin. Kita akan bahas, insya Allah semoga ya tahun hari Minggu ya, hari Senin lah coba ya. Oke, terima kasih teman-teman, sehat selalu. Bagi yang sakit segera lekas sembuh, yang sehat-sehat tetap sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ingat 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat adalah yang paling penting adalah makan yang banyak. Kalau makan yang banyak, imun lu bakal terjaga bagus. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.